the land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace, with a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia bagai jauh, bagai jauh, bagaimanapun di Salangkaramu, bagaimanapun di Salangkaramu. Katamu lawanlah adinda, adinda iman tidak ada rasa melayang, iman tidak ada rasa melayang. Om Swastiastu. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Ketut Setianingsih, nomor absen 17 dari kelas 10 kuliah 4, dari siswa dari salah satu SMK, yaitu SMK Negeri 1 Siliwet. Nah, di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk berpariwisata di salah satu desa, yaitu Desa Kalanganyar. Akan tetapi saat berpariwisata ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya. Ayo masuk guys. Nah, ini teman saya bernama Ketut Amelia Agatha, nomor absen 15. Dan ini Igusti Ayu Melia Parwati, nomor absen 3. Nah, dan ini Gede Yogi Udiarta, nomor absen 2. Dan ini Koma Riko Adiputra, nomor absen 22. Nah, selamat menyaksikan. Yeay! Nah, teman-teman, kita sudah sampai di salah satu tempat wisata di Desa Kalanganyar, yaitu Pantai Kalanganyar. Pengrajin yang ada di Desa Kalanganyar. Mari kita wawancarai Bapak ini. Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Bapak. Perkenalkan, kami siswa dari SMK Negeri Siliwet. Di sini kami datang dalam rangka pemenuhan tugas, yaitu materi profil penguatan proyek pelajar Pancasila, di mana kami di sini disuruh untuk mencari seorang pengrajin dan mewawancarainya. Bersediakah Bapak atau berkenankah Bapak untuk kami wawancarai? Akan bersedia untuk kemajuan anak-anak. Dan nanti jadi usaha sukses, bukan menjadi pekerja. Begitu saja. Nah, untuk pertama kali saya ingin menanyakan nama lengkap Bapak siapa kalau boleh tahu? Nama Made Wicaksana. Nah, sekarang usia Bapak berapa kira-kira? 44. Alamat Bapak di sini itu alamatnya gimana ya Pak kalau boleh tahu? Alamat Desa Banyarasan, Dusun Kalanganyar, Kecamatan Silit, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah Pak, kami dengar dari masyarakat di sini bahwa Bapak ini merupakan seorang pengrajin kayu. Nah, untuk itu saya ingin bertanya, sudah sejak kapan Bapak menggeluti dunia
pengrajin kayu ini atau belajar untuk pengrajin kayu ini? Kalau pengrajin kayu, Bapak sudah teliti dari kecil. Dari Kecil lah. Dari kecil dah sampai mungkin dari usianya umur kira-kira 10 tahun sudah Bapak waktu itu lah 15 tahun lah jual mobil-mobilan kecil dari kayu gitu. Terus sampai sekarang Bapak beralih untuk ke mebel furniture lah. Memang pengusaha kita tapi memang dari kecil Bapak itu sudah bisa di kayu. Nah, hal apa sih yang mendasari Bapak atau memotivasi Bapak untuk membuka usaha mebel ini? Untuk yang pertama kan masalah hidup biar gampang hidup dan banyak uang itu biar kita gak sembunyi-sembunyi kan itu intinya kan biar gak ada kayak orang kan motivasi gini kan itu aja biar hidupnya lebih mapan kan karena sekarang roda zaman menggilas kita kalau kita di belakang kita digilas jadilah orang terdepan itu motivasi menjadi pengusaha kayu karena kita punya cita-cita dari kecil ingin jadi pemilik bukan jadi pekerja. Nah, bagaimana kondisi ekonomi Bapak sebelum membuka usaha pengrajin kayu mebel ini dan juga setelah membuka usaha mebel ini? Kalau waktu belum kita buka mebel sama seperti penjajahan Belanda dulu makan susah sama lah seperti penjajahan Belanda makan susah jadi orang nomor belakang orang bisa makan enak kita hanya bisa menonton dan sekarang jadi pengusaha kan lebih gampang jadi pengusaha kita tidur dapat uang kita lancong dapat uang itu kita tinggal menggunakan uang nggak usah kerja dan sudah dapat uang itu Jadi adalah kemajuan ya ini motivasi diri perjalanan hidup istilahnya bagaimana kita jadi orang biar setiap hari lebih meningkat masa terus saja begitu kan nggak mungkin kan lebih baik mati daripada terus saja begitu kan terus dapat gaji 1 juta terus habis kan mengenai Pak merajin mebel punya usaha. Nah, nama usahanya itu apa sih Pak? nama usaha mungkin Haruba. Nama usaha itu terinspirasi dari apa nih? Taruh Bakti. Taruh itu kan kita bergelut di kayu namanya taruh bahasa Bali taruh bahasa Indonesianya kayu bahasa Inggrisnya tik kurang lebih lah Ya. itu kan terus bakti itu artinya rasa itu bakti itu rasa artinya gitu keluarga saya hidup dari kayu makanya saya harus punya rasa pada kayu dari sanalah kita cetuskan taruh bakti ya saya merasakan hidup dari hasil kayu Kan sudah kecil loh Pak. ya menghormati kayu Nah, kan dari tahu kayu dari apa sih Bapak membuka usaha di Taruh Bakti? Udah sejak kapan? Dari tahun berapa? kurang lebih tahun 2007 kurang lebih tapi berdirinya sekali tahun 2007 dari nol itu masih nol kurang lebih 10 tahun lah masih belajar. Nah setelah di hari ke-11 tahun baru kita menemukan jalan baru bisa melihat jalan gitu. Bapak belajar di mana? Saya orang seni. Oh. Saya orang seni bisa matung, bisa lukis foto dari kecil, ya begitu. Kayu dari kecil memang tidak pernah belajar gitu. Saya dari kecil sudah bisa mengajarkan orang-orang untuk di kayu gitu. Kita inspirasi karena dari kakek orang seni itu gitu ya. Dulu saya pernah bekerja jadi pematung, jadi pelukis foto dulu
lukis hayalan gitu. Nah, produk apa saja yang disediakan di Tari Bakti ini? Kita untuk mebel kita menyediakan 100% apa kebutuhan masyarakat. Apa saja kita penuhi, apa saja yang jelas terbuat dari kayu, apapun bentuknya itu. Oh, berarti semua tersedia ya? Ya mungkin kalau monumen ada kayu saya jual, monumen kayu itu biar Patung mungkin kayu. Tugu Monas diganti jadi kayu saya jual juga. Nah, apa sih Pak keunggulan dari produk Bapak yang sudah Bapak jual ini? Kalau kita punya keunggulan kan kalau rusak garansi ganti baru. Oh, garansi yang baru. Berapa lama garansinya? Tergantung garansinya selama perusahaan masih berdiri, terus garansi itu kan ada umur kayu nantinya Ya. 5 tahun, tapi dengan rusak sendirinya kalau dibanting sama orangnya itu kan nggak ada garansi. Iya. Itu keunggulan kita. Dan spek selalu lebih tinggi spek kita dan dibandingkan spek yang ada, contohnya ada spek 5 cm kita pakai 6 cm. Itu keunggulan yang tak bisa dikalahkan oleh orang lain. Dan kita menyediakan kayu kering yang kita tebang 4 tahun kita pakai sekarang. Itu gininya seluruh Bali nggak ada dah. Di mana tuh Bapak nebang biasanya? Kita nebang di seluruh Bali, Oh, Jawa Timur, misalnya Lombok, sampai kita izin perkembangan lebar. baru kan habis nebang di sana Bapak bawa ke sini Oh ke langsung sini baru langsung didiemin dulu didiemin sama 4 3 atau tahun 4 tahun baru dipakai. baru dipakai. Terus kayunya kayu apa aja yang digunain Pak? Kita pakai kayu jati, ya sejenis kayu yang tumbuh di Indonesia semua saya pakai. Kayu-kayu sebenarnya Tapi apa namanya paling besar apa paling kayu jati? besar pakai kayu jati, nangka sama intaran. Gitu. Paling dominan kita pakai jati. Dominan Karena lah. dia Bukan tahan lama. Jati itu kan karena bentuknya bagus, ada Oh. clearnya bagus. Kalau kayu-kayu kuat itu banyak, seperti ulin, tapi enggak bagus. nggak ada clear dia, nggak ada motif ukiran Oh, kayunya, iya. clear kayunya nggak bagus. Ya. Nah, kalau waktu pelaksanaan produksinya tuh pas udah hari ini dipesan, hari ini dibuat apa gimana Pak? Ada perlu? Kita buat stok banyak, Oh, makanya setiap pesanan kita dapat minggu, satu minggu sudah dikirim dari berarti Bapak stok dulu sebelum ada pembuat. kecuali ada buat gambar, baru kita langsung kerjakan. Kan pakai gambar yang ambil di Google Maps kan, baru kita kerjakan langsung. Berarti kalau produknya itu udah habis, tapi ada yang mau beli itu baru langsung dikerjain. Terus berapa lama sih Pak biasanya memproduksi satu buah apa namanya itu karya mebel ini atau kerajinan kayu? Tergantung lah, jadi biasanya kalau mebel almari itu 1 minggu, 1 tukang. Bukan. Karena kita banyak tukang kan nanti lain lah jalanannya. Berapa kilo Pak punya? 4 tukang dengan tenaga pembantu kurang lebih 14 kerja ya. Terus Bapak hanya mengarahkan saja atau Bapak juga kadang ikut dalam kita mendesain, Oh, ya, Bapak mendesain aja. Ini mereka yang mengarahkan juga, mendesain, ikut kerja mendesain saja gitu kan, memberikan ukuran, kita berapa ukurannya, bagaimana bentuk, kita harus hafal itu sebenarnya. Terus dalam satu hari nih Pak, berapa kira-kira kayak bisa memproduksi satu buah lukisan? Satu hari paling kita bisa satu set baku lah, satu set langsung ya, satu namanya kalau baku sekolah itu udah baku. Terus untuk metode pemasarannya tuh Bapak pakai apa? Kayak manual atau lewat online? Kita online dan manual, bisa online beli dan sebelah. Bapak berarti udah punya akun ini ya? Akun toko online? Sudah Dibeli-beli? dibeli-beli dan di sebelah sistem penyediaan sekolah. Oh.
Jadi bapak nggak tahu kodenya itu ada tenaganya, itu bapak nggak tahu apa namanya, bapak nggak tahu. Berarti ada yang bisa Ada mengelola akunnya. ya. Untuk tempat penjualannya tuh bapak nggak niat buat buka cabang baru lagi itu atau gimana? Masalah itu kan kalau ini juga pengrajin itu kan bukan banyak tempat, satu tempat tapi lebar itu yang dibutuhkan. Kita banyak tempat. Nanti ininya apa namanya tuh produknya dipajang di sana gabung sama tempat produk ini. Enggak, sekarang udah nggak laku ya. Yang laku sekarang udah online. Oh. 99% di online. Kalau majang-majang itu nggak Ya. dipercaya ya. Ya. Sekarang kan online itu kan ada hukumnya. Makanya nggak boleh buat barang online karena ada hukumnya di sana. Kalau kita jual barang yang jelek di online karena undang-undang online-nya ada itu, makanya disekat, tidak diberikan dijual di online. Kalau kita buruk apalagi ini, makanya orang kebanyakan percaya di online. Hukum itu yang menandakan bahwa terus usaha hasil yang terus. Terus untuk metode pemesanannya itu bisa ditelepon atau ada orang kadang datang langsung ke sini. Ya kebanyakan kalau kita kan ada yang 80% melalui WA, pengopernya di dan 20% ada yang datang sendiri, ada teman, ada saudara yang bisa. Untuk pengantarannya tuh kayak gimana Pak? Bapak? Sementara kita pakai Oke, mobil, kurir. mobil ya. Iya. Terus Bapak udah ngirim ke mana aja nih produk-produknya dulu Pak? Udah banyak dulu ke Bali, pernah Luar daerah Bali kan? ke Singapura, ke Belanda pernah. Pas bawa ke Singapura tuh di packing gini ya? Ke kargo ke sini. Apa? Kargo datang ke sini, dia yang meeting langsung di sini kan diambil mentahnya. Nah untuk harga dari produknya itu berapa kira-kira? Itu kamu sekolah kan mencapai 1 juta. Kita di bangku. Ya pajak kita kamu sendiri karena kita sudah PKP kan, kita udah berusaha dengan pajak. Dia boleh susah, karena PKP itu boleh susah. Iya. Nah kalau nggak PKP itu uang nggak bakal datang Ya. ke rekening kita, dia ya nggak dibayar tapi nggak bisa dapat, nggak bisa ambil uangnya karena sangkut paut pajak. Oh. Ya nggak mungkin sampai kapanpun uangnya nggak akan nanti transfer tapi nggak bisa diambil karena PKP itu istilahnya uang kita singgah ke pajak gitu dibiarkan ini belanja segini, oh ya itu saya potong, iya baru di transfer ke kita gitu. Kalau nggak terdaftar PKP makanya uangnya kan bisa nyangkut di pajak. Uang siapa ini itu gini kan. Berarti kalau untuk lemari itu berapa kira-kira? Lemari 2 sampai 3 juta. 2 sampai 3 juta. Tergantung bentuknya. Kalau ada yang ada deko itu bisa 150 juta satu, tapi ongkos cat aja bisa 60 juta gitu. Deko namanya itu untuk hotel-hotel. Ya, nah itu. Lemari apa? Nah, Bapak kan merintis karir dari nol. Berapa kira-kira modal Bapak dari awal? Kalau Bapak awal modal pertama itu kurang lebih sedikit itu bisa pertama hampirlah 300 sampai 500 ribu begitu. Ini sekarang sampai Ya, ini kan proses dan juga otak harus diarahkan bagaimana, karena kita persaingan banyak. Kalau persaingan sedikit, makanya kalau jangan sampai kita kalah bagaimanapun kan. Orang bisa jual dengan harga rendah, kita harus bisa lebih rendah daripada itu. Sekarang itulah pengusaha belajar bagaimana caranya mencari bahan biar lebih rendah, ongkos biar lebih rendah, gimana kita pilih toko-toko mana untuk personil yang lebih rendah, kita pilih. Makanya kita bukan belanja satu toko, bukannya
misalnya peralatan engsel, paku apa itu kan kita pilih pokoknya mana yang udah murah. Nah, kita bisa bersaing. Tapi kalau monoton satu toko itu kita kalah. Ya, modal rendah tapi produknya lebih Ya, bagus daripada lebih yang bagus. lain gitu, lebih unik. Nah untuk sekarang kan bapak udah dari nol lagi, modal kira-kira per bulannya itu berapa Pak? Sekarang kita mau jalan-jalan, kita mau tahu. Nggak tahu dah, nggak pernah saya gitu. Karena sudah ada yang hitung, misalnya saya kemarin dapat gaji saja, dapat gaji dari ini berusaha. Memang ada hasil usaha kita pakai modal aja, setiap hasil usaha pakai modal aja. Kita untuk makan. Terus keuntungannya bapak kira-kira berapa per bulan? Dan keuntungan nggak teribu, kadang banyak, kadang Ya, rendah. paling banyak. Kalau dulu ya, kalau sekarang kan ada zaman krisis kan, kalau dulu 500-an. Oh, oke. 600, 800 dulu yang SBY. Dan sekarang cukup makan itu udah bagus ya. Sekarang dulu terang uang itu apa itu? Wih, jangan dah. Pokoknya dah habis di belanja ini. Di poya-poyain nggak habis juga dulu. Karena kita banyak usaha kan, bukan ini saja. Kita jual beli tanah, jual beli mobil, jual beli rongsokan juga bapak. Nah, rongsokan setengah jadi ada mesin rusak, kita beli, kita perbaiki, kita jual lagi. Jadi kalau dilihat di gudang itu banyak lah ada mesin. Bukan satu kaki, kita mungkin 1000 kaki mungkin usahanya. Berarti bapak ke penghasilan per bulan itu lebih dari 10 juta? Atau? Iya kalau per bulan mungkin, tapi kira-kira Oh, saja ya kira-kira. ya 20-25. Ya, tapi habis saja untuk di dapur aja habis. Ya, dapur. Jadi nggak punya uang kan. Tapi kalau ada modal sisa-sisa SHU itu kita pakai modal saja. Kita beli kayu sebanyak-banyak. Mungkin ada 700 miliar kita bisa. Terus apakah target pemasaran bapak udah nyampe apa belum? Kayak misalnya bapak punya target 1 minggu bisa jual 5 Kalau juta. bapak sudah lebih dari target, Sudah lebih. sudah bersyukur lah itu dibandingkan yang dulu gitu. Kalau udah lebih itu lebih lah. Tapi karena sekarang kebutuhan kan, kalau bapak sudah sekian, sekarang kan sudah cukup lah, sudah lebih lah. Lebih. Kalau target dulu kan kita punya target cuma 3 juta, gitu. Target maksimal lah. Nah sekarang sudah ada. Terus bapak bagaimana rencana pengembangan bisnis bapak ke depan? Pengembangan bisnis kita mungkin kembali ke properti, kita jual rumah. Seperti jual rumah, bikin rumah baru jadi pengembangan 100 rumah hasilnya kan, bikin rumah 100. Ya, terus jual gitu rencananya kayak Ya, gitu. memang dulu gitu karena istirahat ya, yang banyak ya bapak bebaskan tanah. Sekarang tinggal kembali ini perekonomian, mungkin lihat presiden mungkin diganti, mungkin kita lagi. Terus pas bapak membuka usaha ini, bapak pernah menemukan kesulitan nggak? Pernah down kali nggak? Itu gara-gara Itu nggak pernah, karena kita kalau pengusaha yang tidak tahu, kita kan sudah ahlinya di kayu. Ya. Makanya nggak pernah Nggak pernah. nggak pernah. Nggak. Kalau kita nggak tahu kayu, nggak tahu apa lagi, nggak bisa kan? Itu pasti setiap hari pasti susah. down. Pasti down, karena kita udah ahlinya kayu. Kan tahu dah, Iya. kita dapat kayu jelek, kita bagaimana kita jual supaya kita mendapatkan nilai yang Yang tinggi. tinggi, keuntungan Gitu, gitu. tinggi. Karena kita kan potong kayu, kita borok, ada lubangnya di tengah kan itu kita jual ke pengrajin yang dulu kayu berlubang. Dan makanya tetap aja kita dapat nilai yang lebih tinggi daripada itu. Terus yang terakhir nih Pak, apa sih keunikan dari setiap hasil mebel atau kerajinan bapak, atau dari segi ukiran, dari segi model dan lain sebagainya? Itu keunikan sama saja seluruh mebel. Cuman sekarang kan menyikapi kita dari hasil itu kan bagaimana puas dan tidaknya.
Itu karena kayu nggak seperti besi, nggak bisa mendesain seperti tujuan kita harus A gitu. Karena kayu itu kadang lengkung, kadang dia pecah gitu, makanya nggak gitu. Makanya kayu itu ikut alam. Nah itulah itu keunikannya. Makanya kalau kayu itu memang susah, di sana ada susahnya nggak kayak besi kan. Kayak besi nominal 1 meter, ya potong 1 meter dapat. Kalau kayu 1 meter bisa 80 karena pecah gitu. Terus modalnya itu menurut ini kan modalnya Bapak punya modal sendiri atau ya customer datang, Pak saya mau modal ini? Ya kebanyakan customer datang gitu, Oh. itu kan. Oh. Itulah kita belajar harus tahu bagaimana merangka kan, bagaimana merangka diberikan gambar seperti ini. Kalau nggak tahu kan, bos nggak tahu kan susah juga, anak buahnya kan juga nggak lebih tahu, kita harus tahu.